Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa hari yang lalu Partai Hanura mengadakan hajatan besar, di mana Partai Hanura mengadakan pelantikan DPP ya, Dewan Pengurus Pusat daripada Partai Hanura, yang mana memang kemudian ini untuk periode 2024 sampai 2029. Terus di Partai Hanura kemarin memang kemudian ketua umumnya juga terpilih lagi Bapak Oso ya, Usman Sabtaodang. Nah teman-teman, yang menarik di acara pelantikan DPP Partai Hanura kemarin adalah kemudian hadirnya para pembesar tokoh-tokoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Di sana ada Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan juga ada Bung Adian Apitupulu, Bung Dedi Yefri Sitorus, juga ada Ibu pengamat militer ya, Koni Rahakundini itu. Pokoknya komplit lah dari PDIP ini, tokoh-tokoh seniornya juga hadir semua di situ. Kemudian Pak Ahok juga hadir, tapi memang ada yang menarik di sini, di sela-sela kemudian kunjungan daripada partai dari PDIP, para tokoh dari PDIP, ada wajah Anies Baswedan ya, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kemarin juga pada kontestasi Pilpres kemarin ya, ikut untuk kontestasi Pilpres, tapi memang kemudian Pak Anies dan Gus Caimin ya kalah ya, seperti kemudian pasangan dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah teman-teman, ini memang kemudian saya pikir kalau menurut saya ini suatu kejutan ya. Saya pikir memang semakin kesini semakin dekat ini, semakin mesra hubungannya antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan figur Bapak Anies Baswedan ya teman-teman. Memang ini kan memang dimulai semenjak ketika PDIP mencalonkan Mas Pramono Anung dan kemudian Bang Dul ya, atau Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI, yang mana memang kemudian pada masa kampanyenya Mas Pram dan Bang Dul itu Pak Anies turut serta ya untuk kemudian melakukan kampanye untuk Mas Pram dan Bang Dul. Pak Anies dan para simpatisannya yang sering disebut sebagai anak abah memang kemudian bau-membau dengan simpatisan PDIP dan juga dengan simpatisannya Pak Ahok yang sering disebut Ahoker. Ini merupakan kabar yang membirakan ya, karena memang kemudian dulu kan sempat di Pilkada DKI sempat ya clash ini antara pendukungnya Pak Ahok dan pendukungnya Pak Anies, tapi kemudian di eranya Mas Pram dan Bang Dul kemarin, di pencalonnya Mas Pram Bang Dul kemarin, mereka bekerja sama untuk memenangkan pasangannya Mas Pram dan Bang Dul. Dan alhamdulillah memang kemudian Mas Pram dan Bang Dul bisa memenangkan kontestasi di Pilkada DKI Jakarta kemarin ya. Dan kesininya tampaknya memang semakin erat, hubungan kerjasamanya juga semakin baik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sosok Anies Baswedan. Walaupun Anies Baswedan ini nggak punya partai gitu kan, tapi Anies Baswedan sepertinya juga masih di hatinya sebagian besar para simpatisan yang warga DKI Jakarta ya, luar biasa. Dan memang nggak cuma DKI Jakarta, Pak Anies ini juga sosoknya memang masih jadi mempunyai magnet lah untuk para para sahabat Anies Baswedan yang ada di seluruh Nusantara, utamanya anak-anak muda ya gitu kan. Memang figurnya itu ya, kalau kita lihat wajahnya aja, kalau Pak Anies ini kan wajahnya cerah, auranya positif gitu kan, senyum, gambarin seorang sosok, seorang negarawan yang ya saya yakin hatinya bersih gitu kan. Dan kalau kemudian hadir di kemarin di pelantikan DPP Partai Hanura kemarin, ini nunjukin bahwasannya memang kedepannya pastinya kerjasama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kemudian Anies Baswedan semakin erat gitu kan. Dan memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Anies Baswedan akhir-akhir ini juga nggak begitu
banyak muncul di permukaan ya, di hiruk pikuk perpolitikan negeri kita yang masih saat ini memanas lah tensinya gitu kan. Yang ada yang kemudian kemarin masalah ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, kemudian ada memang gerakan yang memang meminta untuk melengsarkan wapres saat ini gitu kan. Tapi kalau saya lihat memang PDIP akhir-akhir ini menahan diri ya, karena memang PDIP komitmennya kan untuk mendukung Prabowo Subianto. Artinya memang PDIP bukan terus kemudian tampil keluar untuk tambah memanas-manasi situasi, tapi PDIP memang sepertinya berusaha cooling down gitu kan, untuk kemudian menjaga kondusivitas atmosfer perpolitikan nggak terlalu panas gitu kan. Kalau PDIP ngikut-ikut terus kemudian tambah panas ya, tentunya investor yang mau investasi di negeri kita ya tambah kabur semua gitu kan. Paling tidak sekarang PDIP, Anies Baswedan juga nggak banyak muncul gitu kan. Artinya memang gambarkan bahwasanya komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara gak langsung untuk mendukung pemerintahannya Pak Prabowo Subianto itu tampak di situ. Kalau saya pikir bukan berarti PDIP-nya nggak aktif, tapi memang kondisinya saat ini kan memang lagi geopolitik dan geoekonomi global itu lagi bermasalah gitu kan, dan tentunya berefek ke perekonomian Indonesia. Kalau kemudian gontok-gontokan terus antar kelompok gitu kan, ini kan terus menerus ya antar kelompok, pokoknya dipolitisasi semua lah. Kemarin ada pergantian TNI, terus kemudian batal dia ini, ada pembatalan, ini pokoknya inilah antar kemudian tokoh purnawirawan kemudian dengan tokoh ormas. Ini kan memang kemudian tampaknya di perpolitikan di negeri kita atmosfernya itu memanas gitu kan. Ini memang kondisinya nggak bagus ya. Mungkin orang mau nanam modal, mau kemudian investasi, umpamanya kita punya duit, lihat situasinya pada friksi kayak gitu, tentunya orang berpikir 100 kali gitu kan. Yang jelas memang kalau kita lihat di sini semakin kompak ya. Jadi saya juga gembira kalau kemudian ini dulu yang berseberangan lah, kayaknya nggak mungkin gitu kan, mustahil kalau kemudian Anies Baswedan ini dekat dengan PDIP. Tapi kesininya ya kita bikin gembira lah gitu kan, ketika kemudian Anies Baswedan dekat dengan PDIP dan juga semakin akrab lagi dengan Partai Hanura gitu kan. Yang jelas memang figur Anies Baswedan ini luar biasa ya. Perolehan suaranya kemarin di Pilpres kemarin 28% itu luar biasa. Artinya memang kalau kemudian nanti Hanura menggandeng Anies Baswedan untuk kedepannya pastinya juga akan mengangkat perolehan suara Partai Hanura, walaupun itu masih jauh 2029, tapi paling enggak sekarang ini benang merahnya udah terjalin ya antara PDIP, Hanura dan Anies Baswedan. Dan saya pikir memang Anies Baswedan nggak perlu kemudian bergabung atau ke PDIP atau dimerahkan gitu ya. Dia tetap di luar struktur partai PDIP, tapi tetap kemudian bersahabat dengan PDIP dan juga bersahabat dengan Partai Hanura. Karena sosok Anies Baswedan ini saya pikir dia cukup independen aja cukup gitu kan. Dan bahkan di posisi dia independen ini para pengikutnya tetap loyal sama dia. Beda kalau kemudian dia masuk ke PDIP, belum tentu para pengikut loyalnya memang doktrinnya ini kan ekstrem berbeda gitu kan, akan kemudian tetap mengikuti Anies Baswedan. Nah ini memang peristiwa yang sangat menggembirakan ya. Kemudian kita bisa lihat semua tokoh-tokoh PDI, ada Pak Ahok, Yasona Lauli, Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Adian Napitupulu, Deddy Jepri Sitorus, kemudian dengan tokoh-tokoh dari Partai Hanura dan juga plus Anies Baswedan. Saya pikir ini jadi kekuatan lumayan ya, figur-figur oposisi sebetulnya ini kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Kedepannya memang tampaknya Anies Baswedan belum berakhir karir politiknya ya. Saya pikir masih berusaha membangun lagi karir politiknya. Dan kedepannya saya berharap memang kerjasamanya Pak Anies, kemudian PDIP dan Hanura itu semakin erat ya. Dan mereka ini tampaknya juga menahan diri dan untuk nggak ikut dalam meriuhnya atmosfer perpolitikan di negeri kita. Jadi saya pikir bentuk dukungan mereka kepada pemerintahnya Pak Prabowo ya.
memang dukungannya untuk jaga kondusivitas. Nah itu saja teman-teman obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.